kasih. Terima kasih, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang setia dengan channel Isnamat Kalkulus, yang selalu memantau channel Isnamat Kalkulus. Dan kali ini saya mempunyai suatu soal yang sebetulnya sudah saya siapkan mulai dulu, cuma lupa belum saya upload ke video Isnamat Kalkulus, ya kan? Dan kali ini saya mumpung ingat, saya ketik ulang, terus saya masukkan ke video, dan mudah-mudahan kita berhasil membuktikan ini. Kita coba langsung ya. Saya punya soal di sini adalah buktikan atau proof without software, maksudnya buktikan tanpa software Wolfram atau kalkulator atau apapun itu ya, kita buktikan tanpa alat bantu, ya kan? Kita cukup membuktikan pakai suatu sifat yang sudah kita buktikan dulu di video 1 maupun video 2. Kita pakai pengubahan sigma atau convert with sigma ya, di convert ke sigma. Apanya? Kita lihat, kita perhatikan dulu ya. Perhatikan bentuk 1x ya, atau x per 1 plus x kuadrat. Oke. Setelah itu yang satunya adalah kita ubah gini ya teman-teman. Di sini jadi x dikali 1 min x kuadrat ditambah x pangkat 4 dikurangi x pangkat 6 dan seterusnya. Oke. Nah ya, kayak gini ya. Nah, kita buat kayak gini. Ini jadikan sigma dulu ya. Ini kita jadikan sigma dulu. Sigma gimana? Kita buat x dikali dengan, di sini adalah sigma yang dimulai n sama dengan 0 ketak hingga ya. Ketak hingga di sini jadi bentuk min x pangkat 2 pangkat n. Oke, sip. Nah, kita buat gini dulu. Nah, supaya tidak bingung, kita pecah atau kita pisah ya. Negatif itu bahaya loh teman-teman ya, hati-hati. Kalau kalian menemukan suatu bentuk ada negatifnya, harus kita pisah dulu supaya bisa gabung dengan x yang satunya, ya kan? Kita pisah ya. Misalnya gimana? Perhatikan. Kita coba sama dengan ya. Kita ke atas saja di sini. Ini kita buat gini dulu, x ya, x dulu karena depannya ada x. Sigma yang dimulai n sama dengan 0 ya, yang satunya adalah ketak hingga. Di sini menjadi bentuk negatif 1 pangkat n teman-teman ya, dikali x pangkat 2 pangkat lagi n, atau langsung saja x pangkat 2n gini ya kan. Nah, kita buat gini dulu. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan x yang depan kita gabung jadi bentuk sigma ya kan. Sigma n sama dengan 0 ketak hingga ya, yang belakang tetap negatif 1, negatif 1 pangkat n. Oke, pangkat n, sip. Di sini jadi x ya, jadinya x pangkat 2n. Sifatnya pangkat, kalau dikali kan ditambah ya, jadi x pangkat 2n plus 1 teman-teman. Nah, kita dapatkan bentuk sigma yang seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung diubah bentuk soalnya, kita ubah saja langsung, maka jadi bentuk yang sudah kita bahas di video 1 ya kan. Kita coba apakah bisa, kita coba ya. Jadi integral gini ya. Nah, langsung saja ini apakah bisa, cek. Oke, sama dengan, nah ini langsung sigma, kita tulis sigma daripada n sama dengan 0 ketak hingga. Oke, ketak hingga, sip. Di sini negatif satunya jangan lupa, negatif 1 pangkat n ya kan, integral yang dimulai dari n sama apa, dimulai dari 0 ya, batas bawah 0 maaf, ketak hingga ketak hingga. Di sini jadi bentuk x pangkat 2n plus 1 teman-teman ya kan, dikali dengan log x, oke, dx nya jangan lupa. Oke, sip. Nah, barulah kita pecah menggunakan integral IBP atau parsial ya kan, yang biasa sudah kita solve di problem 1 maupun problem 2 ya, episode 1 maupun episode 2. Kita coba pakai cara itu, bisa apa enggak, kita buktikan. Nah, setelah itu di sini kita tuliskan tetap dengan sigma dimulai n sama dengan 0 ketak hingga ya kan, 0 ketak hingga otomatis di sini sama dengan 0 ketak hingga, sip. Di sini adalah negatif 1 pangkat n. Oke, 1 pangkat n di sini menjadi bentuk parsial teman-teman. Kita parsial bisa apa enggak? Coba dicek.
kita misalkan U-nya adalah log X, ya kan? Kita log X. Nah, log X, oh maaf, ini masih ada bukan tak hingga. Ini 1 ya. Nah, tadi kesalahannya saya itu di situ. Di sini maaf 1 seharusnya. Sip. Nah, di sini U-nya adalah log X. Kita coba log X. Log X. Oke, dikali dengan V. V-nya adalah 1 per 2N plus 2 X pangkat 2N plus 2. Nah, gini ya. Nah, kayak gini ya. Di sini batasnya jangan lupa, batasnya kita tulis. Batasnya adalah X sama dengan 0 ya. Batas bawah adalah 0, maaf. Di sini 0. Yang satunya adalah 1, teman-teman ya. Batasnya 1. Nah, setelah itu kita kurangi integral. Di sini 0 ke 1 ya, tetap 0 ke 1. Nah, bentuk V-nya jangan lupa, bentuk V-nya masih 1 per 2N plus 2, maaf. Per 2. Ada E-nya di situ. Oke, setelah itu yang belakang jadi X pangkat 2N ya, 2N plus 1 ya kan, plus 1 plus 2 dibagi X ini maksudnya ya. Dibagi X. Nah, dibagi. Kenapa bagi X? Soalnya kan turunan U atau log X, kan log X itu U ya kan, turunannya U adalah turunan dari log X ya kan, jadi sama dengan seperti X ya kan. Langsung kita tulis seperti ini. Nah, kita dapatkan bentuk kayak gini ya kan. Nah, kita kalau hitung yang bentuk dalam kurung ini pastinya adalah sama dengan 0. Pasti adalah sama dengan 0. Kalau nggak percaya, coba ditelaah ulang. Pasti hasilnya adalah sama dengan 0 ya kan. Nah, setelah itu belakang ini kita sederhanakan dulu teman-teman. Supaya tidak bingung, sederhanakan. Kita tuliskan dulu ya seperti ini. Kita tulis jadi sama dengan sigma yang dimulai dengan N sama dengan 0 ke tak hingga. Oke. Selanjutnya adalah negatif 1 pangkat N. Oke. Satunya adalah ada negatifnya teman-teman. Hati-hati ya. Ada negatifnya, taruh depan saja. Ada negatifnya, taruh depan supaya tidak masalah. Nah, yang belakang tetap apa? 1 per 2N plus 1 ya. Ini masih gini. Ada integralnya masih ada itu. Hati-hati. Di sini adalah 2N plus 2. Oke. Di belakang masih ada integral. Kita sederhanakan dulu ya supaya mudah hitungannya. Dimulai dengan 0 ke 1 ke bentuk X pangkat. Satunya adalah 2N plus 1 ya teman-teman. Soalnya kan sifatnya pangkat, kalau dibagi pangkatnya dikurangi pasti itu ya kan. Jadi langsung saja kita tulis dx. Oke. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, integralnya dari 0 ke 1 dengan bentuk X pangkat 2N plus 1 adalah apa? Pastinya menjadi bentuk ya. Terlalu semangat ini, sama dengan negatif sigma yang dimulai dengan N sama dengan 0 ya. N sama dengan 0 ke tak hingga ini adalah bentuk negatif 1 pangkat N. Oke. Satunya adalah kalikan dengan apa? Dikalikan, dikalikan dengan harusnya di sini ya, maaf. Di sini harusnya 2N plus 1, 2N plus 2. Di sini dikalikan 1 per ya 2N plus 2, pastinya gini ya kan. Kenapa? Coba kalau nggak percaya diintegralkan, hasilnya pastinya adalah 2N plus 2 dengan batas 0 ke 1. X pangkat 0 tetap apa? X pangkat 2N plus 1 ya. Kalau misalkan X-nya 0, pastinya adalah 0. Kalau X-nya 1, pastinya adalah 1 ya kan. Jadi hasilnya pastinya menjadi bentuk 1 per 2N plus 2 ya kan. Kalau kita sederhanakan menjadi bentuk sigma yang dimulai dengan N sama dengan 0 ke tak hingga negatif satunya masih tetap negatif 1 pangkat N teman-teman ya kan. Nah, dibagi dengan 2N plus 2 pangkat 2, akhirnya mendapat bentuk sigmanya. Nah, kita dapatkan bentuk sigmanya. Nah, di sini cuma masih belum dimulai dengan batas bawah 0. Bukan 1 ya, masih 0, bukan 1. Kita ubah batasnya supaya menjadi 1. Kita ubah gimana? Berarti langsung aja kita ubah gini. Sama dengan negatif dengan sigma dimulai dengan N sama dengan 1 ya, hati-hati. N sama dengan 1 ke tak hingga tetap. Nah,
data 1 atau N-nya diubah jadi N-1 teman-teman. Jadi negatif 1 pangkat N-1 pasti itu ya kan. Pengubahan kayak gini sudah diajari di SMA kelas 10 maupun kelas 11 ya kan. Di sini jadi bentuk A2 kali N-1 plus 2 pangkat 2 gitu plus 2 ya. Plus 2 pangkat 2. Nah, gini. Nah, kalau kita sederhanakan pastinya menjadi apa? Menjadi negatif sigma lagi ya, sigma dengan N sama dengan 0 ketak hingga N sama dengan 1, maaf. N sama dengan 1 ketak hingga yang ini jadi bentuk pastinya menjadi negatif 1 pangkat N ya, N-1. Oke, selanjutnya dibagi dengan 2N pangkat 2. Soalnya kan 2 kali min 1 tetap min 2 tambah 2 0 ya kan. Jadi 2N pangkat 2. Nah, di sini kita bisa sederhanakan teman-teman. Kita sederhanakan jadi bentuk negatif 1/4 dikali sigma. Jangan lupa hati-hati di sini. Sigma yang dimulai N sama dengan 1 ketak hingga di sini jadi bentuk apa? Negatif 1 ya kan? Pangkat N min 1 dibagi dengan 2N kuadrat atau N kuadrat ya. Soalnya kan 2-nya sudah menjadi 4. Jadi sini adalah N kuadrat. Nah, gini. Nah, kalau sudah gini kita coba satu persatu, ya kan? Gimana, Kak? Tidak masalah kita coba gini ya. Nanti kalau udah bisa, baru kita coba pakai rumus, ya kan? Kita coba gini. Kita coba yang ini dulu supaya tidak bingung. Coba saja dulu. Coba ya, coba mencoba di sini N kalau N-nya 1, maka hitungannya adalah 1 per 1 pangkat 2. Kan gini. Soalnya kan N-1, N-nya 1 berarti 0 kan ya. Negatif pangkat 0, negatif 1 pangkat 0 tetap 1, ya kan? Setelah itu N-nya kalau 2. Kalau N-nya 2 kita hitung, di sini menjadi apa? Negatif, ya kan? Pasti negatif. Soalnya 2 min 1, 1. Negatif 1 pangkat 1 tetap negatif 1. Jadi 1 dibagi dengan, di sini pastinya ada 2 pangkat 2 teman-teman. Nah, oke, sip, ketemu sudah ini pasti. Belakangnya pasti bisa dipastikan jawabannya adalah 1/3 pangkat 2. Nah, selanjutnya lagi pasti 1 negatif 1/4 pangkat 2, ya kan? Nah, keunikannya matematika gitu. Uniknya matematika gitu. Ini pastinya adalah plus dan seterusnya. Nah, nggak usah diteruskan ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita ubah teman-teman, kita manipulasi, kita ubah bagaimana supaya ada hubungannya dengan zeta. Karena di video 1 kita bahas tentang zeta, di video 2 juga zeta, 3 juga pembuktian dengan zeta, ya kan? Jadi kita bahas pakai menggunakan zeta. Coba, apakah sama? Kita buktikan. Kalau tidak sama berarti salah berarti ya. Di sini kita buat jadi 1 per 1 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ingat ya, ingat di sini otomatis kan gini, tadinya itu negatif 2-nya itu apa, 1/2 pangkat 2 dan seterusnya itu adalah negatif, kita ubah menjadi negatif 2 kalinya 1/2 pangkat 2 ditambah 1/4 pangkat 2 ditambah 1/6 pangkat 2 dan seterusnya. Yang genap-genap saja ya, dan seterusnya. Nah, gini. Oke. Maka kita dapatkan ya. Maka kita dapatkan bentuknya jadi sama dengan yang depan ini pastinya adalah zeta 2. Kita tulis zeta 2 ya. Zeta 2 mana zetanya? Bentar sih, tunggu dulu. Zeta 2. Oke. Zeta 2. Yang belakang tetap 2 kalinya ya. 2 kalinya, tapi itu masih genap. Masih genap, kita bagi dengan 4. Soalnya kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya itu difaktorkan ya kan. Jadi 1 per 1 pangkat 2 gini ya. Ini ditambah dengan 1 per 2 pangkat 2 ditambah lagi dengan 1 per 3 pangkat 2 dan seterusnya. Oke. Sip. Masuk sudah ya. Coba kita lanjut jadi zeta 2. Zeta 2. Oke. Yang ini adalah setengah pastinya ya kan. Setengah. Sip. Ada zeta 2. Nah, kalau kita hitung menjadi setengah zeta 2 sama dengan setengah
zeta 2 sip setengah zeta 2, maka kita dapatkan bentuk sigmanya adalah jawabannya setengah zeta 2. Kita masukkan ke bentuk akhirnya teman-teman. Berarti jadi gini ya, ada negatif, hati-hati. Kita langsung masukkan ini di sini, hati-hati, pelan-pelan saja. Di sini kita masukkan ganti dengan apa? Negatif. Di sini adalah setengah zeta 2. Kalau kita hitung pastinya menjadi apa? Menjadi sama dengan seperlapan, negatif ya, negatif seperlapan adalah zeta 2, dan akhirnya sama dengan negatif zeta 2 ya, zeta 2 nya kan pi kuadrat per 6. Pi kuadrat per 6 berarti kalau dikali kan jadi pi kuadrat negatif pi kuadrat per 48, dan akhirnya terbukti benar teman-teman ya. Dan jawabannya ternyata terbukti benar, dan itu video kita kali ini. Dan alhamdulillah saya semangat lagi ya, tadi sempat goyah, sempat blank ya, sempat pikiran saya blank, dan alhamdulillah sudah kembali normal. Dan insya Allah ke depan saya akan bikin konten video-video tentang kalkulus yang lebih unik, dan insya Allah akan lebih menambah wawasan kalian semuanya ya. Cukup sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan bisa di DM lewat WA maupun Facebook maupun IG ya, maupun di micet ya, kalau punya bisa di DM di sana, dan insya Allah akan saya bahas. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan serta share ya, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info dari Isnamat Kalkulus. Terima kasih teman-teman semuanya, dan saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.